Bagi teman-teman yang ingin membudidayakan vanili, kali ini saya sedikit mereview model tiang panjat mati atau tiang rambatan mati untuk tanaman vanili. Jadi ini kebun sederhana memanfaatkan pekarangan rumah. Langsung saja untuk bagian tengah, biar rambatannya awet dan kokoh, saya menggunakan pipa paralon berukuran 1 inci. Jadi modelnya seperti ini. Pipa paralon di bagian tengah sebagai tiang utama, kemudian sabut kelapa yang sudah tua tentunya, yang cangkangnya sudah dilepaskan, kemudian dipotong kecil-kecil, dibungkus menggunakan kawat loket hijau atau kawat ram. Nah, untuk sambungannya diikat menggunakan benrat seperti ini. Nah, untuk dimensi, untuk ukuran, panjang pipa bagian tengah ini 2 meter. Jadi biasanya rata-rata pipa di toko-toko bangunan itu panjangnya 4 meter. Jadi bisa dibagi 2. Panjang pipa 2 meter. Kemudian panjang kawat loket hijaunya 180 cm. Untuk bagian atas sisakan kurang lebih 10-20 cm. Jadi nanti kalau vanilinya sudah merambat naik ke atas, sudah panjang, bagian atasnya ini dipasangi tiang memanjang ke samping untuk mengatur tanaman vanili naik dan turun. Kemudian untuk diameter tiang rambatan, diameternya ini kurang lebih 40 cm. Nah, di sini tiang rambatannya saya tanam langsung ke bedengan. Dalamnya kurang lebih 30 cm. Jadi tiang rambatan ditanam 30 cm dan sisanya untuk rambatan vanili. Nah, kalau modalnya banyak bisa pakai cetakan semen. Jadi cetakan semennya ditanam di bedengan dan tiang rambatannya ditancapkan ke cetakan. Kemudian untuk bedengan, nah bedengan yang saya pakai lebarnya 1 meter. Jadi lebarnya 1 meter, panjangnya 2,5 meter untuk 3 tiang rambatan. Nanti tinggal menyesuaikan kalau misalkan tanamnya banyak. Selanjutnya untuk saluran air atau jalan antar bedengan, lebarnya 40 cm. Nah, karena di bagian ini agak tinggi, jadi arah bedengannya ke arah sana biar bebas dari genangan. Selanjutnya untuk media tanam yang saya gunakan itu kotoran kambing, tanah biasa, dan arang sekam padi dengan perbandingan 2:1 di tiap-tiap bedengan. Untuk bagian atas bisa ditambahkan mulsa berupa sabut kelapa. Fungsinya ini untuk menjaga kelembapan akar, terutama pada saat musim kemarau. Kemudian yang terakhir, kalau bicara soal keuntungan, tiang rambatan mati ini tentunya lebih awet, tahan lama, dan praktis. Kemudian yang kedua, untuk tanaman vanili sendiri, selain mendapat pasokan makanan dari dalam tanah, vanili juga mendapat pasokan makanan dari tiang rambatan, karena kita tahu sabut kelapa itu memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi dan baik untuk tanaman vanili. Jadi akar-akarnya yang merambat di tiang juga mencari makan. Untuk tambahan, karena menggunakan tiang rambatan mati, jadi otomatis peneduh alaminya tidak ada.
Jadi saya menggunakan daun kelapa sebagai penuduhnya. Memang sebaiknya menggunakan paranet, tapi karena tanaman vaniliku tidak terlalu banyak, jadi cukuplah menggunakan daun kelapa menurutku. Karena kita tahu pada masa awal pertumbuhan vanili itu membutuhkan intensitas cahaya matahari sekitar 35-55%. Jadi kalau terpapar sinar matahari tanpa penuduh, tanaman vanilinya bisa menguning. Mungkin cukup sekian. Bagi teman-teman yang baru atau ingin menanam vanili, silakan cek videoku sebelumnya, cara menanam vanili agar cepat tumbuh dan terhindar dari busuk batang. Oke, sekian dan terima kasih.